Halo sobat-sobat coder, bersama dengan saya Dani. Hari ini kita akan lanjut untuk latihan CSS-nya. Oke, untuk CSS-nya ini kita akan lanjut ke part selanjutnya, di mana kita akan melihat CSS latihan yang ke depannya, ke selanjutnya ya. Jadi kita disuruh prioritasin satu style dari yang lain. Kadang HTML HTML kadang kan beberapa style ini kan banyak ya, bisa bertentangan. Nah, misalnya saya mau kasih nih namanya pink text ya, color pink misalnya. Terus kasih elemen ini jadi pink. Padahal kan di awal kan di body kita bilangnya ini colornya green, tapi kita kemudian bilang kelasnya colornya pink. Maka ke rewrite dia punya apa stylingnya. Nah ini kan ada override kan. Oke, dia bilang blue text. Oke, katanya suruh buat lagi yang namanya blue text. Oke, kita buat aja blue text, terus kita tambahin nih blue text di sini. Nah ini kan bertentangan kan. Nah, ini kalau kita lihat pengurutannya, kalau misalnya yang pertama kita sebut di sini, kemudian yang kedua kita sebut yang biru, maka yang diambil adalah yang kedua, si blue ini. Ya, tapi kalau pengurutan ini saya balikin, maka yang diambil adalah pink. Jadi tergantung pengurutan di CSS. Urutan itu penting kalau di CSS ya. Oke, kita lanjut lagi. Udah 64. Override class declaration. Nah, ini kita disuruh override. Misalnya atribut ya, ID, orange stage, terus color oranye. Jadi saya kasih, ini kan tadi kita bahas kelas ya, sekarang kita bahas yang namanya ID. Nah, jadi ada yang namanya prioritas. Jadi kalau yang namanya ID itu akan diambil prioritas dahulu, mau kelasnya apapun itu, ujung-ujungnya adalah ID dulu yang bakal diambil dahulu. Tidak peduli yang mana duluan, tapi yang pasti dia akan ngambil yang namanya ID dahulu. Nah, inline ini juga sama. Jadi kalau codingan kamu nih, misalnya walaupun ada ID kawan-kawan, ketika ada inline begini style, maka yang diambil inline dahulu karena inline akan ngambil sebagai prioritas di sini. Oh, saya disuruh bikin white ya. Jadi saya kasih aja white. Oke, untuk override bisa juga pakai important. Jadi misalnya saya kasih pink text element. Misalnya pink, saya kasih aja begini. Jadi mau styling kayak ID apapun, mau inline apapun, ketika saya kasih important begini, maka yang dipilih adalah prioritas ini dahulu. Itu biasanya dipakai banyak nih dalam kasus-kasus ya. Oke, kita bikin number yang namanya color begini di hitam. Ada juga hex code gitu. Doge blue misalnya. Doge blue green. Jadi ini hanya kayak apa ya, ganti-ganti warna aja ya. Harusnya nggak banyak masalah sih. Diperkenalkan dengan hex code gitu. Cyan green. Jadi ada lagi namanya hex code tapi lebih singkat lagi. Tapi nilainya tuh absolut. Biasanya sih saya pakainya hex code yang 6 digit ya, karena kalau 6 digit tuh
dia jauh lebih bagus. Oke, bisa juga pakai RGB. Nah, ini tergantung nih, ini tergantung dari preferensi orang ya. Kadang-kadang kan orang suka pakainya hex code, ada juga yang suka pakainya RGB dengan 3 kode berikut ya. Kalau saya sendiri sih lebih prefer pakai hex code sih, karena lebih gampang. Nanti mau nyari apa-apa tuh ketemu gitu. Ya, tapi itu balik lagi sih ke preferensi sih. Karena preferensi itu kan gak memaksa orang harus pakai yang mana kan. Karena kalau preferensi kan jauh lebih baik. Kayak misalnya saya sukanya di ini, ya udah di situ. Masing-masing punya kelebihan sendiri sih, kayak warna-warna. Nah, mulai pakailah variabel untuk mengubah beberapa elemen bersamaan. Nah, lo ini panjang banget. Penguin class show declare min penguin skin. Gray ke white, yellow, orange. Nah, ini udah mulai masuk nih CSS yang variabel mainannya. Jadi dalam variabel ini dia ada beberapa elemen yang memakai min. Oke. Custom CSS variable. Misalnya saya tulis nih. Nah, misalnya saya tulis ini kayak gini. Nah, ini variabel CSS. Ini hanya berlaku kayaknya di CSS 3 sih. Misalnya nih, ini penguin skin. Penguin skinnya itu begini. Berarti cara saya pakai adalah background var min penguin skin. Oh, dia sudah sediain, sorry. Jadi kalau mau pakai berarti saya pakai begini. Penguin skin. Disuruh ubah begini. Tangan kanan jadi begini dan tangan kiri. Jadi sebenarnya saya cuma perlu ya bilang kayak min apa, dan variabel di sini tuh saya pakai di sini. Var bla bla bla. Saya langsung sebut aja yang ada di sini. Gitu. Jadi langsung bisa dipakai. Seperti coding ya. Lama-lama CSS ini mirip-mirip coding ya sebenarnya ya. Udah mulai pakai begini-beginian. Ada juga var yang penguin skin tapi begitu. Fallback value. Jadi saya disuruh cari apakah ada tipe penguin. Oh, jadi kalau misalnya variabelnya gak ada berarti defaultnya black. Ini mungkin kayak ini ya, program apa ya dulu yang sama sih kayak gini juga sih. Jadi ada pakai var juga, ada black. Jadi kayak variabel apa sih? Penguin belly, penguin big,
lama-lama jadi kayak variabel ya. Ya bagus sih, tapi ya begitu. Oke, ini saya perlu lihat-lihat dulu. Fix the typo, daripada bikin typo, taruhlah add that value black. Oke, saya ulangi lagi ya dari awal lagi. Dia bilang kalau ada typo ya udah, saya reset aja deh, reset. Jadi mulai dari awal lagi ya, penguin skin daripada fix, berarti misalnya variabelnya udah salah, udah pakai ginian aja, fallback. Nah bener kan, iya. Jadi itu CSS ini udah mulai kayak apa ya, udah mulai masuk kayak variabel sih. Jadi ya bagus juga sih di sisi lain, tapi sisi lain juga kayaknya mulai ini ya, rumit. Nggak seperti dulu kan CSS itu kan cuma straightforward aja gitu. Oke, declaration right before existing declaration and set this value to red. Ini bukan. Sebentar ya, saya lihat dulu. Nggak bisa juga sih. Sebentar ya, saya pikir dulu. Kelihatannya variabel yang digunakan background color red box. Ini kan browser compatibility ya. Kadang-kadang kan ada yang pakai Internet Explorer untuk membuat apa kayak buka website gitu. Nah itu kan kadang-kadang nggak kebaca di untuk browser-browser yang jadul ya, karena sekarang kan banyak perubahan ya, terutama dulu kan belum ada seperti itu. Oke. Background color kayaknya sih ya, kayaknya sih ini background color sih, jadi guys tahu dulu sebelum. Oh bukan juga. Bukan juga. Wow. Nah, kalau udah cara paling ini udah pakai cari di Google aja. Misalnya Anda mentok nih kayak, oh aduh ini kenapa nih nggak bisa nih. Oh, tambahin aja gitu sebelum ini. Oh. Jadi saya disuruh masukin ini. Jadi background red gitu. Jadi saya sebut lagi sebelum akhir dari ini. Oke, dan sampai sini aja untuk hari ini. Oke, ini sudah mulai susah sih CSS-nya sih. Udah mulai masuk ke dalam-dalamnya. Semoga di next part kita harus bisa selesain si CSS-nya. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah kata di video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa komen kalau misalnya Anda mau ada sugesti untuk bikin konten apa. Nanti akan saya coba buatkan kontennya. Oke, sampai sini aja. Terima kasih dan sampai jumpa.